Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Solihawati dengan NIM 221310035. Asal saya dari Cikesal, hobi saya menulis dan membaca. Di sini saya akan membuat video mengenai tugas UAS mata kuliah Filsafat Agama. Baik, saya mulai saja ya. Yang pertama yaitu pertanyaan mengenai mengapa gitu. Agama kan sebagai kebutuhan manusia, dan mengapa gitu masih adanya penolakan terhadap agama. Jadi menurut saya di sini masih adanya penolakan terhadap agama karena kan pandangan setiap orang tuh kan berbeda-beda gitu kan. Ada yang langsung menerima secara mentah-mentah doktrin agama, dan ada yang menolaknya, bahkan menolaknya dengan alasan tidak rasional gitu atau tidak logis dan masuk akal gitu. Jadi di sini tuh terkait dengan sudut pandang setiap orang yang berbeda-beda gitu dalam menerima atau menolak keberadaan suatu agama. Jadi misalnya seperti orang ateisme gitu kan, mereka itu kan tidak yakin gitu dengan bukti empiris yang cukup gitu, dan juga mereka tuh lebih mengutamakan pendekatan metode ilmiah dan rasional gitu dalam memahami dalam memahami keberadaan Tuhan gitu. Jadi mereka tuh lebih menekankan pada pendekatan rasional gitu. Banyak seperti seperti skeptisme gitu kan, dan balik lagi gitu, semua itu karena sudut pandang yang berbeda-beda gitu kan dalam dalam menolak atau menerima agama. Kemudian berikutnya dari beberapa argumen ya tentang adanya Tuhan gitu, argumen mana yang bisa saya terima gitu menurut saya sendiri ya gitu, mengapa demikian. Jadi dari beberapa argumen tentang adanya Tuhan, misalnya seperti argumen ontologis gitu, kosmologis, teleologis gitu kan. Argumen yang menurut saya dapat saya terima itu argumen teleologis. Ya, jadi di dalam argumen ini didasarkan pada kenyataan gitu, pada kenyataan penciptaan alam semesta ini yang sangat teratur. Jadi penciptaan alam semesta ini secara teratur ini tidak tidak mungkin diciptakan secara kebetulan gitu, tetapi kan sudah ada yang mengaturnya gitu. Dan dalam penciptaan alam semesta ini kan beredar gitu sesuai dengan keteraturannya gitu. Jadi Tuhan ini sudah menciptakan sedemikian rupa dengan sangat teratur gitu. Jadi gak mungkin kan alam semesta ini diciptakan gitu dengan kebetulan gitu. Tapi kalau dengan kebetulan kan pasti akan tidak ada keteraturan gitu. Kan gak mungkin gitu matahari deket banget kan contohnya sama bumi gitu. Jadi benar-benar benar-benar sudah diatur sama Tuhan gitu kan. Jadi ini jadi benar-benar teratur, nggak asal-asalan, nggak acak-acakan gitu. Kalau secara kebetulan kan pasti akan acak-acakan dan adanya kehancuran gitu. Terus berikutnya yaitu argumen yang dikemukakan oleh Al-Kindi. Iya, Al-Kindi. Jadi argumen ini menurut saya dapat diterima karena kan menurutnya alam semesta ini diciptakan oleh Allah, dan Allah itu Maha Esa gitu, dan adanya suatu sebab akibat. Suatu sebab akibat ini pasti akan terpengaruh gitu kepada sebab yang pertama, yaitu kepada Tuhan gitu. Jadi misalnya kita nih jangan melakukan perbuatan yang dapat merusak alam gitu. Nanti kan kalau begitu kan kita artinya tidak bisa menjaga alam, dan Allah akan murka dan marah, dan akhirnya Allah menurunkan bencana. Ya seperti itulah ya gambarannya gitu. Kemudian berikutnya, mengapa gitu Tuhan ini masih membiarkan adanya kejahatan di dunia.
Karena kan adanya konsep kehendak bebas. Konsep kehendak bebas ini yaitu konsep yang memberikan kebebasan gitu terhadap manusia, apakah dia ini kebebasan. Jadi Tuhan ini maksudnya tidak membiarkan kebebasan terjadi, tidak membiarkan kejahatan ini terjadi gitu, akan tetapi Tuhan ini memberikan pilihan gitu terhadap manusia, apakah ia akan melakukan perbuatan kebaikan ataupun kejahatan. Dan juga dalam kejahatan ini kan ada rencana Tuhan yang lebih besar gitu, yang tidak kita ketahui gitu, karena kan Tuhan itu kan misteri gitu kan, jadi mungkin ada hikmahnya gitu. Kemudian berikutnya kesan mengenai mata kuliah filsafat agama. Kesan saya mengenai mata kuliah ini ya, jadi kesannya ini mata kuliah ini benar-benar memberikan pemahaman yang komprehensif ya untuk mahasiswa mengenai spiritualitas gitu. Jadi kita tuh mempelajari gitu segala argumen-argumen, misalnya mengenai adanya Tuhan seperti yang tadi dikemukakan gitu kan, ini secara komprehensif, luas gitu kan, dan kritis. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.